Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga klaim pemilik tanah, SMP unggul di Dharmasraya disegel. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Minggu siang Melo Puke di Pantai Purus, Padang. Sidang tol dengan agenda tanggapan kuasa hukum kepada Jaksa Penuntut Umum kembali digelar di Pengadilan Negeri Padang, Jumat pekan lalu. Kuasa hukum menanggapi replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Kuasa hukum meminta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara serta Asisten Intelijen Kejati Sumbar dihadirkan di persidangan, karena keduanya juga ikut dalam proses ganti rugi lahan jalan tol tersebut. Menurut kuasa hukum, kedua pejabat Kejaksaan Tinggi itu merupakan panitia pengadaan tanah. Keduanya juga menerima honor sejak April 2020 hingga Januari 2021. Seharusnya pengadilan mendatangkan kedua pejabat tersebut sebagai saksi. Mereka itu adalah P2T, mereka itu panitia pengadaan yang di SK-kan. Dan mereka menerima honor dari April 2020 sampai dengan Januari 2021. Kalau bicara soal kerugian keuangan negara, tentu kemudian mereka juga lah yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Nyatanya Pak? Iya, nyatanya tidak sampai mereka berdua di pengadilan hari ini. Mengapa kemudian yang Satgas ini, yang itu adalah hanya pegawai biasa, yang ditugaskan 30 hari, mereka mengukur, honornya pun kecil, mereka yang dihadirkan di persidangan hari ini. Jaksa Penuntut Umum tak menampik jika kejaksaan dilibatkan dalam pengadaan tanah jalan tol. Namun menurut JPU, kejaksaan menarik diri dari tim monitoring tersebut. Itu perlu kita luruskan. Dalam pengadaan ini memang ada para muspida ya, ada diikut sertakan di itu dalam hal mungkin monitoring dan perlu juga di garis bawahi kejaksaan juga telah menarik diri berdasarkan yang diuraikan oleh para saksi di persidangan. Sidang akan dilanjutkan Senin ini dengan agenda pembacaan putusan. Dari Padang, Robiha melaporkan. Dua pencuri kendaraan bermotor di 13 TKP di Kabupaten Tanah Datar ditangkap Satuan Reskrim Polres Tanah Datar. Beberapa di antara pencurian tersebut terekam kamera pengintai. Tempat ibadah menjadi sasaran empuk dua pelaku yang mengaku telah beraksi sejak tahun 2019 lalu. Tim Opsenal Reskrim Polres Tanah Datar memburu pelaku hingga ke Kabupaten Dharmasraya, sekitar 170 km dari Kabupaten Tanah Datar. Dua tersangka beserta 9 sepeda motor disita dari beberapa lokasi, di antaranya dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan Kabupaten Dharmasraya. Barang bukti lainnya berupa pakaian pelaku yang digunakan saat mencuri, kunci T, serta beberapa surat kendaraan juga disita. Kapolres Tanah Datar, AKBP Ruli Indra Wijayanto mengungkapkan, sasaran utama kedua pelaku adalah sepeda motor yang terparkir di halaman masjid dan musola. Saat pemiliknya sholat berjamaah, pelaku melancarkan aksinya. Saksi yang melihat pada saat yang bersangkutan ini pelaku melakukan aksinya ini cocok dengan CCTV ya, petunjuk CCTV yang ada. Ini betul Pak pelakunya Pak. Sudah dari petunjuk yang ada itu kita melakukan melidik di mana keberadaan pelaku. Saat melaksanakan aksinya dia tidak sendirian. Yang bersangkutan ini sudah melaksanakan aksi mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, dan khusus untuk di wilayah Tanah Datar itu ada 13 TKP. Saat ini proses penyelidikan masih dilaksanakan di Polres Tanah Datar untuk mengungkap kemungkinan adanya TKP dan sepeda motor lainnya yang disembunyikan pelaku. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, hari Minggu siang singgah di Kampung Elo Puke yang ada di kawasan Pantai Purus, Padang. Menteri meresmikan Tugu Elo Puke yang baru saja selesai dibangun. Selanjutnya,
Menteri ikut menarik tali pukat nelayan atau yang lazim disebut Maelo Puke. Maelo Puke adalah rutinitas nelayan yang tinggal di kawasan ini setiap paginya untuk mendapatkan ikan. Usai Maelo Puke, Menteri Kelautan meninjau pameran foto bawah laut Explore Mande yang dilombakan sejak tanggal 16 Agustus lalu. Lomba foto ini mendokumentasikan kehidupan bawah laut di kawasan Mande, Kabupaten Pesisir Selatan. Kementerian menyediakan hadiah total puluhan juta rupiah bagi pemenangnya. Kedatangan Sakti Wahyu Trenggono ke Padang mensosialisasikan Bulan Cinta Laut. Gerakan yang akan dimulai bulan Oktober nanti itu mengajak nelayan untuk membersihkan laut dari sampah. Dalam 1 bulan, selama 1 tahun, tidak menangkap ikan tapi membersihkan laut. Di mana hasilnya akan dihargai oleh pemerintah sama dengan harga ikan pada saat itu. Dan ini poinnya bukan hanya bersihin saja, tapi ini adalah satu pesan yang kita sampaikan kepada dunia bahwa pentingnya laut itu sehat untuk kehidupan generasi yang akan datang. Selain lomba foto, acara yang dipusatkan di kawasan Danau Cimpago Pantai Purus ini juga menyuguhkan pameran dan bazar produk-produk UMKM yang berbahan dasar dari laut. Sebelumnya, panitia juga menggelar aksi bersih pantai sepanjang kawasan Pantai Purus. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Anda yang penat seminggu beraktivitas di kantor, sepertinya butuh menyegarkan badan dan pikiran di perkemahan Solok Rajo, Bukit Tabuah, Kabupaten Solok, tepatnya di Nagari Ayah Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti. Panorama yang indah, sejuknya udara perbukitan, dan jauh dari kebisingan kota bisa membuat badan dan pikiran segar kembali. Di kawasan agrowisata ini, terdapat tenda-tenda yang bisa untuk bermalam bersama keluarga ataupun karib kerabat. Bisa untuk berdua, bisa juga untuk satu keluarga. Bagi pengunjung, keelokan alamnya menjadi daya tarik utama. Keadaan alami-alamnya. Atau yang kedua, udaranya itu sejuk. Mungkin karena ini daerah baru gitu kan. Tapi dalam masa masa dalam pembenahan. Tapi kalau lokasinya cukup bagus. Bagus, enak dan nyaman gitu. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang healing kan. Udara sejuk, pemandangan. Beda lah kalau basic kita kan dari Pariaman. Kalau Pariaman kan pantainya laut gitu kan. Kalau ini kan pegunungan. Gitu. Bagi yang membawa serta anak-anak, bisa juga menjelajahi kawasan ini menggunakan motor roda 4 atau ATV. Mereka bisa merasakan tantangan melewati lintasan yang mendaki dan berlumpur sambil menikmati keindahan alamnya. Kendaraan off-road ini tidak disewakan, melainkan fasilitas gratis bagi pengunjung yang bermalam di tempat ini. Seru, jalannya tuh becek tapi seru. Pemandangannya tuh bagus, terus dingin gitu, mantap. Juga terdapat kafe yang menyajikan aneka makanan untuk Anda. Sementara tenda untuk menginap ada 3 jenis, dengan tarif mulai Rp350.000 hingga Rp600.000 per malam. Pengelola juga menyediakan perapian bagi yang ingin menikmati api unggun di malam hari. Agrowisata Bukit Tabu ini memadukan wisata keluarga dan edukasi pertanian dan peternakan. Jadi aktivitas keluarga ketika datang ke sini bisa merasakan sensasi bagaimana ke kebun kopi, bagaimana ke kebun tanaman sayur-sayuran dan peternakan. Karena konsep kita di sini nantinya akan menjadi sebuah kawasan terintegrasi di mana semuanya saling berkesinambungan dan saling mensupport jadinya. Solok Rajo adalah wadah bagi petani kopi di Alahan Panjang untuk pengembangan budidaya kopi, tidak hanya sebagai kawasan pertanian dan peternakan. Kini, Solok Rajo memadukannya dengan wisata healing dan edukasi. Arset Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Solok. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.